Tidak ada perjumpaan yang abadi, sekaligus juga tidak ada perpisahan yang abadi. Jumpa dan pisah adalah dua hal yang kerap terjadi di dalam kehidupan kita. Bertemu lalu berpisah, dua hal yang terjadi sementara di dunia ini. Ketika kita tinggal bersama dengan orang yang kita kasihi, orang yang sangat kita cintai atau yang sangat mencintai kita, itu tidak akan selamanya bersama dengan dia. Begitu pula ketika perpisahan terjadi. Sesungguhnya dalam perspektif iman percaya kita, perpisahan tidak ada yang abadi. Berarti perpisahan itu hanya terjadi sementara. Apalagi ketika kita memahami tentang perspektif kekekalan dari firman Tuhan. Sabda Tuhan yang selalu mengajarkan kepada kita untuk melihat dari perspektif kekekalan itu, yaitu ada hal-hal yang memang serba sementara, tapi ada hal-hal yang memang abadi, kekal sifatnya. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, orang seringkali menafsirkan itu sebagai sebuah perpisahan. Perpisahan yang digambarkan membuat Tuhan tidak terasa kehadirannya lagi oleh para murid. Memang benar secara fisik, Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para pengikutnya pada waktu itu setelah ia naik ke surga. Namun ada pesan-pesan yang penting sebelum dia mati, bahkan Tuhan sudah mengingatkan satu janji yang abadi yang harus dipegang oleh orang percaya. Bahwa di ujung setiap keterpisahan dengan Tuhan itu akan ada sebuah keterpaduan dan perjumpaan kekal yang tak akan terpisahkan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan di dalam masa-masa setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjelang Pentakosta. Kita akan bersama-sama merenungkan pesan-pesan penting pada masa itu. Yohanes 14 ayat 2-4 demikian sabda Tuhan, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yohanes 14:15 di dalam bagian akhir dari Injil itu, menjelang kematian Yesus, ada pesan-pesan penting yang sebenarnya tergenapi justru setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan di dalam pasal 14 ayat 2-4 yang merupakan bagian yang juga mengingatkan tentang janji tercurahnya Roh Kudus buat setiap orang percaya, Tuhan Yesus mengingatkan tentang kepergiannya, meninggalkan para murid. Seolah bacaan yang tadi sudah diungkapkan adalah persiapan untuk Yesus memperlengkapi para murid menghadapi keterpisahan secara fisik dengan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa dalam rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Dan bagian yang terakhir dari ayat 2 tadi dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini merupakan sebuah ungkapan yang menegaskan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukan dia sekedar meninggalkan begitu saja orang-orang yang ia kasihi atau para pengikutnya yang setia. Tetapi dia pergi untuk satu tujuan. Dia pergi bukan sekedar mengabaikan orang-orang yang ditinggalkan. Tuhan bukanlah Tuhan yang seperti itu. Dia adalah Tuhan yang ketika meninggalkan, dia akan sediakan pengganti. Dan ketika dia meninggalkan untuk satu tujuan demi orang-orang yang dia tinggalkan, bukan demi dirinya sendiri. Dikatakan bahwa aku pergi ke situ atau ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti tujuan Tuhan untuk pergi meninggalkan para murid adalah justru untuk sesuatu yang lebih baik, tersedia bagi mereka, tersedia bagi para pengikutnya yang setia, yaitu tersedianya tempat bagi mereka.
Dan tempat itu bukan sembarang tempat untuk orang beristirahat, tetapi tempat di rumah Bapa. Berarti bicara tempat di rumah itu bicara sebuah hubungan yang terikat erat di dalam sebuah rumah atau seperti keluarga yang saling terkait erat antara anggota-anggota keluarga yang ada. Dan dilanjutkan lagi bahwa Tuhan Yesus mengatakan, bila aku pergi ke situ dan sediakan tempat, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Tuhan bukan saja menyediakan tempat, tetapi Dia mau membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Ini sungguh merupakan satu penghiburan buat orang-orang yang apalagi hari ini mungkin mengalami keterpisahan atau perpisahan dari orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menyediakan tempat dan Dia mau menjemput kita ke tempatnya. Berarti ini persis seperti doa Tuhan Yesus kemudian yang Dia katakan dalam Yohanes 17 bahwa aku mau ya Bapa, di mana aku berada, murid-muridku pun berada bersama dengan aku dan aku bersama dengan mereka. Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang menjadi kerinduan dan cinta Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia tidak pernah mau terpisah sesungguhnya dari para pengikutnya. Karena ya, Dia menegaskan tentang sebuah pesan penting bahwa perpisahan itu bukan akhir, tapi merupakan awal perjumpaan yang baru. Perjumpaan di dalam roh, perjumpaan yang tak pernah akan terpisah lagi. Karena di ujung keterpisahan kita yang sementara, di ujung keterpisahan Tuhan dengan kita, ada keterpaduan kekal yang tidak akan terpisahkan. Ini yang menjadi kekuatan buat kita, bukan, ketika menghadapi perpisahan demi perpisahan. Jumpa dan pisah selalu ada dalam hidup, silih berganti. Tapi ingat bahwa keduanya bila terjadi di dunia ini tidak ada yang abadi. Setiap perjumpaan akan ada perpisahan, setiap perpisahan akan ada perjumpaan lagi. Dan itu bergulir begitu rupa untuk menegaskan kepada kita bagaimana iman kita bertumbuh. Yaitu iman kepada Tuhan yang mungkin kita tidak pernah lihat secara ragawi, tetapi Dia yang sangat melihat kita secara rohani. Ini yang memberikan kepada kita sebuah ketangguhan iman untuk melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena di ujung sana, di ujung keterpisahan kita, atau di ujung jarak yang sedang kita alami antara kita dengan Tuhan, ada keterpaduan kekal yang Tuhan sudah rancangkan. Ada tempat di mana Dia berada, kita berada bersama dengan Dia. Kita tahu jalan ke sana. Melalui Tuhan sendiri, kita akan menjumpai sebuah keterpaduan kekal yang tak akan terpisahkan. Berita penghiburan ini biar jadi kekuatan buat kita yang hari-hari ini mungkin mengalami ditinggalkan orang yang dikasihi, mengalami keterpisahan jarak satu dengan yang lain, atau mungkin keterpisahan alam. Kita di alam ini dan dia sudah di alam lain, sudah tidak lagi bersama dengan kita karena Tuhan sudah panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Ingat ada reuni akbar di ujung sana bahwa kita akan berjumpa sepenuhnya dan seutuhnya dengan umat-umat Tuhan yang dikasihi pula, dan dalam persekutuan terpadu kekal yang akan kita alami. Sukacita surgawi akan memenuhi kita saat ketika kita ada di dunia ini mau berjalan bersama dengan Tuhan yang Maha Kekal, sehingga segala sesuatu yang serba sementara itu dapat kita soroti dari kacamata kekekalan untuk paham bahwa di ujung tiap perpisahan ada perjumpaan kekal yang tak akan terpisahkan. Tuhan mengasihi kita sekalian, Tuhan menghibur dan menjagai langkah hidup kita senantiasa selama masih ada di dunia yang sementara ini. Tuhan membimbing kita sampai kita ada di surga kekal nanti pun Tuhan tak pernah lepas dari hidup kita. Amin.